Halo, selamat datang. Kali ini kita akan membahas Gilgamesh, seorang raja semi-mitos kota Uruk di Sumeria kuno yang sangat terkenal dari Wicarita atau epik Gilgamesh yang ditulis sekitar tahun 2150 sampai 1400 sebelum Masehi, yang dianggap sebagai karya sastra paling awal dan tertua di dunia. Di sini kita tidak akan membahas mengenai Wicarita atau epik Gilgamesh yang terkenal itu, tapi lebih kepada cerita tentang bagaimana Gilgamesh akhirnya menjadi raja, yang juga merupakan bagian dari kronik peperangan pertama. Ketika orang Sumeria mulai menggunakan cuneiform, mereka mulai menuliskan cerita tentang peperangan yang mereka menangkan, perdagangan yang mereka negosiasikan, dan kuil-kuil yang mereka bangun. Daftar raja kini dapat dipaparkan berdasarkan papan atau tablet dan inskripsi-inskripsi resmi. Di Sumeria, di mana peradaban lahir, peperangan antar kota meletus secara sporadis sejak sekurang-kurangnya 4000 tahun sebelum Masehi. Dari inskripsi-inskripsi di kuil, daftar raja, dan suatu kumpulan kisah, kita dapat membangun sebuah cerita dari salah satu rangkaian peperangan paling awal. Pada tahun 2800 sebelum Masehi, Raja Sumeria, Meskiagasser, memerintah di kota Uruk, yang merupakan salah satu kota tertua di Sumer. Pada zaman Meskiagasser, Uruk juga merupakan kota terbesar. Dua kompleks kuil besar terletak di dalam lingkungan gerbang-gerbangnya. Di kompleks bernama Kulaba, orang Sumeria memuja Dewa Langit An yang jauh dan pendiam. Di kompleks Eana, mereka melangsungkan kebaktian kepada Inanna, Dewi Cinta dan peperangan yang jauh lebih mudah didekati. Tentu suatu hal yang menyakitkan hati bagi Meskiagasser bahwa kotanya yang besar dan bersejarah itu sesungguhnya bukan permata mahkota Sumer. Keharuman itu masih merupakan milik kota Kish. Pada waktu itu, Kish juga penguasa atas kota suci Nippur. Seperti halnya kota New York, Kish bukanlah ibu kota politis atau militer, namun melambangkan jantung peradaban. Meskiagasser tampaknya bukan seseorang yang dapat dengan rela menjadi yang kedua. Tetapi sebelum sempat menyerang Kish, ia meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bernama Enmerkar. Enmerkar kini memiliki tugas yang tidak mudah untuk meneruskan cita-cita ayahnya untuk menaklukkan Kish. Kita mendapatkan sekilas paparan upayanya untuk meraih nama harum dalam sebuah epik dari masa yang agak jauh kemudian, yang disebut Enmerkar dan Penguasa Aratta. Kemudian kita ketahui Enmerkar mati tanpa memiliki anak dan tanpa memperluas kekuasaan ayahnya. Ia digantikan oleh salah seorang rekan seperjuangannya yang bernama Lugulbanda. Setelah Lugulbanda, seorang pejuang lain yang tidak ada hubungannya dengan Meskiagasser memegang kekuasaan atas kota itu. Kemudian barangkali 100 tahun sesudah itu, Uruk memiliki seorang raja baru, seorang lelaki muda bernama Gilgamesh. Menurut daftar raja, ayah Gilgamesh sama sekali bukan seorang raja. Sangat mungkin ia adalah seorang imam besar di kompleks kuil Kulaba dan secara khusus mengurusi pemujaan kepada Dewa An. Dalam sebuah cerita epik yang dikisahkan tidak lama setelah pemerintahannya, kita mengetahui Gilgamesh mengklaim Lugulbanda, rekan pejuang Enmerkar, sebagai ayahnya. Begitu upaya pertama Gilgamesh untuk merebut tahta Uruk berhasil, ia siap untuk tugas baru, yaitu meneruskan cita-cita penaklukan kota Kish. Gilgamesh menginginkan segalanya, sahabat-sahabat yang loyal, tahta, dan gelar Raja Kish. Persiapan pertama Gilgamesh sebelum menyatakan perang kepada tetangga-tetangganya adalah memperkuat tembok-temboknya sendiri. Tembok Uruk pada masa zaman itu tidak terbuat dari batu, apalagi tembaga, tapi dari kayu yang didatangkan dari utara. Perjalanan Gilgamesh untuk memperoleh kayu tercermin dalam kisah epiknya yang terkenal itu. Seperti yang dituturkan dalam epiknya, ia berkelana ke hutan-hutan aras di utara untuk mendirikan sebuah monumen untuk dewa-dewa. Tetapi sebelum ia dapat membangun monumen itu, ia harus melawan raksasa hutan yang dikenal sebagai Humbaba. Sesungguhnya Gilgamesh memang harus menaklukkan bukan seorang raksasa, tapi suku-suku Elam yang tinggal di hutan dan yang tentu saja enggan menyerahkan sumber daya mereka yang paling berharga. Setelah tembok-tembok diperkuat, Gilgamesh siap untuk mencari masalah dengan Raja Kish. Raja Kish bernama Enne-Baragesi dan sudah memerintah Kish selama bertahun-tahun sebelum si penguasa baru Gilgamesh memerintah Uruk.
Ia bukan saja Raja Kish, tetapi juga pelindung kota suci Nippur. Sebuah inskripsi ditemukan di sana menuturkan bahwa Enme Barakgesi membangun di Nippur rumah Enlil, sebuah kuil untuk dewa kepala Sumeria, penguasa udara, angin, dan taupan yang memegang kuasa atas nasib semua orang. Enlil yang dipercayai suka mengirim banjir ketika ia marah, bukan seorang dewa yang kepada seorang dapat berbuat seenaknya. Tetapi karena kuil yang dibangun oleh Enme Barakgesi menjadi terkenal sebagai kuil kesayangan Enlil, Raja Kish sangat yakin akan kemurahan hati dewa itu. Agak mustahil bahwa ia terlalu merisaukan Gilgamesh si penantang muda itu. Sementara itu, Gilgamesh tengah memobilisasi kekuatan di Uruk. Semua perangkat perang diaktifkan. Prajurit infanteri berikut perisai kulit, tombak, dan kapak. Sebatang kayu aras yang dihanyutkan ke sungai Yuprat untuk digunakan sebagai balok untuk menjebol gerbang-gerbang Kish. Demikianlah serangan dimulai, tapi gagal. Itu kita ketahui karena daftar-daftar raja mencatat wafatnya Enme Barakgesi akibat usia lanjut, dan digantikan oleh anak lelakinya yang bernama Agga. Mengapa Gilgamesh mundur? Dalam semua legenda yang terhimpun di seputar Gilgamesh, sosok sentralnya secara bergelora tetaplah sama. Seorang pemuda, agresif, berapi-api, yang memiliki daya tahan fisik seperti seorang manusia super. Citra seorang lelaki pekerja keras dan tidak mengenal kata menyerah. Yang juga berulang-ulang dalam cerita-cerita itu ialah bahwa hal itu meresahkan rakyat Gilgamesh. Di dalam tuturan epik-epik, mereka menjadi sedemikian letih sehingga mereka berseru memohon kebebasan kepada dewa-dewa. Karena tidak mendapat dukungan warga kotanya, Gilgamesh terpaksa mundur. Bagaimanapun juga, raja sebuah kota Sumeria bukanlah seorang penguasa mutlak. Dalam cerita ekspedisi Gilgamesh ke utara, ia harus meminta persetujuan sebuah dewan tetua sebelum ia berangkat. Orang Sumeria tampaknya memiliki perasaan yang peka terhadap hak-hak mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang pertama yang menuliskan kitab hukum mereka dengan menorehkan batas-batas kebebasan orang lain agar tidak mungkin terjadi kekeliruan. Agak mustahil bahwa mereka dapat cukup lama mentolerir kesewenang-wenangan seorang raja. Dalam hal ini, mereka menolak untuk pergi berperang lagi. Gilgamesh masih bertekad untuk menaklukkan Kish. Di pihak lain, Agga, penguasa Kish, cenderung untuk menciptakan perdamaian. Sebuah cerita bergaya puisi yang disebut Gilgamesh dan Agga, penguasa Kish, mencatat bahwa ia mengirim utusan-utusan kepada Gilgamesh yang mungkin untuk membangun hubungan persahabatan. Tampaknya Gilgamesh memandang hal itu sebagai sebuah pertanda kelemahan. Menurut cerita, mula-mula ia mengumpulkan orang-orang tetua dan menyampaikan kepada mereka pesan dari Agga. Namun, alih-alih menyarankan perdamaian, ia mengusulkan untuk melakukan serangan lagi. Dewan tetua menolak untuk menghancurkan Kish, tetapi Gilgamesh malah beralih ke dewan orang-orang muda. Setelah mendapat dukungan, Gilgamesh memutuskan untuk menyerang Kish sekali lagi. Gilgamesh mengambil cara bertindak yang sama dan mendapatkan sengsara. Serangan ke Kish menjadi berlarut-larut. Penduduk kota Uruk melakukan protes dan sekali lagi Gilgamesh mundur. Itu kita ketahui karena bukanlah Gilgamesh yang akhirnya mengalahkan Kish dan mengklaim gelar Raja Kish dan pelindung kota Nippur, tetapi seorang raja lain. Raja itu adalah Raja Kota Ur. Ur yang letaknya jauh di sebelah selatan Uruk dan sangat jauh dari Kish telah berkembang kekuatan dan kekuasaannya tanpa mencolok selama berpuluh-puluh tahun. Rajanya bernama Mesan Nepada, tampaknya memiliki umur yang panjang. Pada waktu serangan kedua Gilgamesh ke Kish berlarut dan berakhir dengan mundur, Mesan Nepada telah bertahta selama berpuluh tahun. Ia jauh lebih tua daripada Gilgamesh, bahkan mungkin lebih tua daripada Enme Barakgesi yang kala itu sudah meninggal. Ia juga ingin merebut Kish, dan ia bukan sekutu Uruk, tetapi ia bersedia menunggu sebelum melakukan serangan sendiri. Ketika Gilgamesh mundur dan Kish sudah menjadi lemah, Mesan Nepada menyerang Kish dan menang. Mesan Nepada bukan Gilgamesh yang mengakhiri dinasti pertama Kish dan menguasai kota suci Nippur.
Energi super Gilgamesh masih terus terkunci di balik tembok-temboknya dan dikekang oleh ketidaksediaan rakyatnya untuk mendukung sebuah serangan baru. Sekali lagi, dinamika pewarisan Tanta berlaku. Kis sudah jatuh ketika Enmer Barghezi wafat dan menyerahkan kuasanya kepada anak lelakinya. Kini Gilgamesh yang menunggu sampai Mesa Nevada yang sudah tua namun berkuasa itu wafat dan menyerahkan kepada anak lelakinya sendiri, Meskya Gunna, untuk menjadi penguasa. Saat itulah Gilgamesh melakukan serangan ketiga. Kali ini ia menang. Dalam sebuah peperangan yang sengit, ia mengalahkan Meskya Gunna, merebut kotanya dan mengambil wilayah-wilayah lain yang telah direbut Meskya Gunna melalui perang. Dengan serangan terakhir, akhirnya Gilgamesh menjadi penguasa keempat kota besar Sumer, Kis, Ur, Uruk, dan kota suci Nippur. Setelah merencanakan penaklukan Kis selama puluhan tahun, kini Gilgamesh menguasai wilayah Sumer yang lebih luas daripada raja manapun sebelum dia. Tetapi hanya untuk beberapa saat. Bahkan kekuatan super Gilgamesh tidak dapat melawan usia tua. Ia wafat tidak lama setelah kemenangannya, dan kemudian mewariskan kekuasaannya yang besar itu kepada anak lelakinya. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.